Bab 841, Akulah yang terkuat sepanjang masa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kemana perginya manusia itu? Volt terperangkap dalam kebingungan saat ini setelah dikelilingi oleh dua makhluk tertinggi dari kedua belah pihak. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa manusia itu tiba-tiba menghilang entah kapan. Kemana perginya dia? Volt menatapnya dengan saksama ke kiri dan ke kanan. Semua makhluk hidup secara naluriah akan mengembangkan rasa tidak aman terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Ini terutama terjadi pada seseorang seperti manusia ini. Di mata Volt, orang ini jahat melebihi apapun, dan tidak boleh dipandang dengan sudut pandang normal. Seketika, jantung Volt berdebar kencang saat kekuatan luar biasa menghantam dari sisinya. Ketika Volt berbalik, dia melihat sang kuno melancarkan pukulan dengan kekuatan mengerikan ke arahnya. Bam! Menerima pukulan ini, tubuh Volt meledak dengan hebat. Pukulan ini memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa yang meledak, mendatangkan malapetaka di seluruh tubuh Volt. Ancient One, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku pernah menolongmu sebelumnya. Volt berteriak. Tubuhnya yang setengah lumpuh itu tampaknya telah hancur total di tangan Ancient One. Dia kemudian mengaduk kekuatannya dengan marah dan memperbaikinya seketika, membuatnya pulih kembali seperti baru. Namun, kekuatan Ancient One memang membuat Volt merasa sedikit terancam saat ini. Tidak disangka bahwa Ancient One akan menjadi lebih kuat setelah menghilang selama 10.000 tahun. Volt, melawan tuanku hanya akan membuatmu mati. Kekuatan Ancient One sangat luar biasa saat dia mendengus dingin. Seluruh kehampaan meledak karenanya. Duel antara makhluk tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh manusia biasa. Dengan setiap pukulan, satu bagian dunia bisa hancur seketika. Bagi makhluk seperti ras Fox, jika bukan karena fakta bahwa Ancient One dan yang lainnya telah mencoba mengendalikan aura mereka, aura itu sendiri akan mampu menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Sebagai makhluk tertinggi dari ras Ancient, tak kusangka kau berani mengakui seseorang dari ras human sebagai tuanmu. Ini benar-benar penghinaan. Astaga, berhenti memukul. Pada saat ini, Volt sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ya, ia mungkin adalah makhluk tertinggi dari ras Ancient. Namun, menghadapi dua makhluk tertinggi sama saja dengan merenggut nyawanya. Semua Ancient abadi. Volt meledak dalam kemarahan saat dia mengangkat langit dengan kedua tangannya, dan aura abadi meledak darinya. Di seluruh zaman kuno, ras kuno adalah satu-satunya yang abadi. Segala sesuatu yang lain pada akhirnya akan lenyap di pasir waktu. Namun, tepat pada saat ini, telapak tangan raksasa yang seperti kipas daun ketel turun dari langit dan menamparkan kepala Volt. Bam! Penindasan. Ini benar-benar penindasan. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Cruel mungkin tidak dapat mengalahkan Volt. Namun, bahkan jika itu adalah pertarungan satu lawan satu dengan Ancient One, Volt pasti akan dipukuli sampai babak belur. Tubuh Volt seperti peluru yang ditancapkan dalam ke tanah saat ini. Seluruh bumi mulai retak seperti bagian belakang cangkang kura-kura. Setiap retakan meluas menjadi celah-celah dalam yang menyebar ke segala arah. Ancient One, jangan berlebihan. Raungan kemarahan Volt menggelegar jauh di dalam jurang yang digali di tanah. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua sosok di langit sementara matanya berkilat muram. Dia tahu bahwa hal-hal tidak akan berakhir semudah ini kali ini. Menghadapi dua makhluk tertinggi, dia tidak memiliki satu peluang pun untuk menang. Ini terutama terjadi sekarang setelah Yang Kuno telah kembali dan melayani manusia itu. Ini akan menjadi pukulan telak bagi ras kuno. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar mati di sini. Ketika para anggota ras Fox melihat bagaimana Volt ditekan dengan sangat buruk, mereka semua menahan napas karena kegembiraan. Tidak seorang pun berani menghembuskan napas sama sekali. Ini semua terlalu meledak di benak mereka. Jika mereka tidak menyaksikan ini sendiri, mereka akan merasa sulit untuk percaya bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno masa lalu akan membantu mereka. Pada saat ini, hati mereka semua penuh dengan rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya manusia itu? Tak disangka dia bahkan bisa menaklukkan makhluk tertinggi dari ras kuno. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tak terbayangkan bagi makhluk dari ribuan ras. Boom!
Volt melayang keluar dengan lembut dari jurang yang dalam di bawahnya saat dia menatap tajam ke arah dua makhluk tertinggi itu. Kalian akan menerima balasan yang setimpal karena membelot ke pihak manusia. Pada hari kehendak surga bangkit, kalian akan membayar harga atas tindakan kalian. ARGH. Pada saat itu, Volt tiba-tiba berteriak saat aura tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Serangkaian arus udara abadi melilit tubuhnya. Setiap arus udara abadi membawa serta kekuatan yang tampaknya cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Seperti ular piton raksasa, arus udara abadi saling melilit. Sebelum mereka menyadarinya, Volt mencengkeram tombak panjang. Dao kehancuran, tangan Volt gemetar saat dia meraung. Saat dia menusuk dengan tombak itu, kilatan cahaya terang bersinar keluar. Yang kuno, kejam, kalian ingin mengalahkan yang terhebat. Itu harus bergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan. Ini adalah senjata legendaris yang diberikan oleh kehendak surga. Bahkan jika kau adalah yang kuno, lalu kenapa? Tombak tunggal Volt ini berisi ribuan dao di dalamnya. Saat dia menggunakannya, tombak itu mengirimkan aura yang menghancurkan saat riak-riak mulai mekar di udara seperti bunga. Menggunakan metode yang tidak biasa, tombak itu mengurung yang kuno dan kejam di dalamnya. Kalian semua bisa masuk neraka. Semua kekurangan ajaran kuno, revolusi kehendak surga. Di ujung tombak Volt, sebuah batu giling reinkarnasi muncul tiba-tiba. Batu giling reinkarnasi ini memancarkan cahaya terang seakan-akan semua reinkarnasi dari dunia tak terbatas tertangkap di dalamnya. Serangkaian arus udara misterius meledak dari batu giling reinkarnasi ini dan melesat keluar menuju dua makhluk tertinggi. Si kuno tenang, kau bukan lawannya. Serahkan ini padaku. Si kejam berdiri di belakang si kuno dan menganggukkan kepalanya tanpa suara. Volt, aku sudah mengatakan ini sebelumnya 10.000 tahun yang lalu. Kau terlalu bergantung pada kehendak surga. Karena itu, kekuatanmu akan selalu menjadi yang terlemah di antara makhluk tertinggi. Hari ini, aku akan membuatmu tahu tentang pentingnya kekuatan pribadimu sendiri. Bahkan 1000 harta karun itu tidak akan mampu menahan satu serangan telapak tanganku. Boom! Pada saat ini, si kuno melangkah maju sementara sosok ilusi raksasa melayang di belakangnya. Tubuh makhluk tertinggi. Ketika Volt melihat sosok ilusi ini, wajahnya berubah seolah-olah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Benar sekali, ini adalah pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk tertinggi, tubuh makhluk tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat kau capai dalam kekekalan. Telapak tangan yang tak terbatas turun dari langit dengan 5 jari setebal gunung secara terpisah. Berpegangan erat, kelima jari itu mirip dengan cakar saat mereka meraih batu giling reinkarnasi. Dong, arus udara yang membungkus batu giling reinkarnasi mulai meledak. Satu demi satu seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan rintangan yang tak terhentikan, sebelum berubah menjadi debu. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Ketika Volt melihatnya, wajahnya memucat karena dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang mustahil. Kalian tidak akan pernah bisa memahami alasan mengapa makhluk tertinggi disebut sebagai makhluk tertinggi. Dalam 10.000 tahun terakhir ini, sementara yang tertinggi tetap diam, peningkatan yang tertinggi sudah pasti jauh lebih jauh daripada kalian semua. Petik 2. Aku, yang kuno, adalah surga. Aku adalah ras kuno terkuat sepanjang masa. Boom! Sebuah cakar yang menutupi seluruh langit seolah-olah itu adalah keturunan iblis yang tidak wajar muncul. Ketika makhluk ras rubah di sekitarnya melihat cakar raksasa itu, mereka semua menggigil ketakutan. Aura itu terlalu hebat. Di mata mereka, ini tidak berbeda dengan kedatangan kiamat. Tidak kusangka yang kuno akan sekuat ini. Bahkan Lin Fan merasa terguncang karenanya. Dia belum pernah melihat yang kuno mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Dan sekarang, kecakapan pertempuran yang dilepaskan oleh yang kuno ternyata sangat hebat. Mungkin bahkan penguasa jahat itu tidak akan sebanding dengan satu gerakan pun. Tidak, kau pengkhianat. Ras kuno kita tidak punya makhluk seperti kamu. Apapun yang ada di bawah kehendak surga adalah miliknya. Dan namun, kamu ingin mengguncang posisi kehendak surga. Ini benar-benar bitah. Pergilah ke neraka. Volt berteriak saat urat-urat hijau keluar dari kepalanya. Aura mengamuknya bahkan menyebabkan seluruh dunia mulai bergetar karenanya. Saat dia mengayunkan tombaknya ke depan, seluruh dunia dihadapkan dengan kekuatan pemusnahan bab 842, Jalan Buntu. Penerjemah,
Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di bawah cakar ini, perlawanan apapun akan sia-sia. Wajah Ancient One tampak tenang. Ketika dia menatap Vault, bahkan ada sedikit kesedihan di matanya. Berderit, berderit. Suara retakan muncul saat tombak Vault mulai patah di bawah cengkeraman cakar perkasa Ancient One. Ancient One meraung keras dan mencengkeramnya dengan ganas, mencengkeram seluruh kekosongan di telapak tangannya. Kekuatan yang luar biasa menyembur keluar dengan ganas saat Vault berteriak tragis sementara tubuhnya meledak keluar. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kursi Dewa Abadi, dia pasti sudah lama mati di bawah kekuatan serangan tunggal dari Ancient One ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita berdua adalah makhluk tertinggi. Namun, bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan seperti itu? Vault berteriak tidak percaya sementara matanya mengeluarkan ekspresi sangat tidak percaya. Dalam benak Vault, dia tidak mengerti bagaimana Ancient One bisa sekuat ini, begitu kuat hingga dia bahkan tidak bisa bertahan sama sekali. Bibir Ancient One melengkung membentuk seringai. Namun, seringai itu begitu menyeramkan. Inilah arti perbedaan. Kamu hanya akan memiliki kualifikasi untuk memahami mengapa demikian jika kamu benar-benar dapat memahami apa artinya semua ini. Ketika Ancient One melihat keadaan menyedihkan yang dialami Vault saat ini, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Saat Vault mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Dia merasa bahwa Ancient One meremehkannya. Namun, ketika Vault melihat Ancient One dan kemudian Cruel, dia tiba-tiba merasakan perasaan takut muncul di hatinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka berdua. Namun, jika pihak lain menginginkan nyawanya, mereka pasti juga sedang bermimpi. Ancient One, aku, Vault, mungkin kalah darimu hari ini, jadi kau boleh mengatakan apa saja yang kau mau. Tapi, suatu hari nanti kalian berdua akan mendapatkan balasan yang setimpal. Vault berkata dengan wajah penuh kebencian, lalu melangkah keluar dan memasuki kehampaan yang tak berujung. Aku adalah makhluk tertinggi. Meskipun kalian mungkin lebih kuat dariku, keinginan untuk menahanku di sini bukanlah sesuatu yang mampu kalian lakukan saat ini. Tunggu saja. Kalian akan menunggu dan melihat. Sekarang, separuh tubuh Vault telah melangkah ke dalam kehampaan. Wajah Ancient One dan Cruel berubah saat mereka mengulurkan tangan ingin menyeretnya keluar dari kehampaan. Tapi, mereka semua adalah makhluk tertinggi. Bahkan jika Ancient One dan Cruel memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkan pihak lain, mereka jelas jauh dari apa yang diperlukan untuk dapat menahan makhluk tertinggi yang ingin melarikan diri. Haha. Jangan sia-siakan usaha kalian sekarang. Jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku. Bam! Dan tepat pada saat ini, sepasang tinju yang mengeras menghantam dan meninju wajah Vault secara langsung. Meskipun tinju ini mungkin terlihat biasa, namun wajah Vault berlumuran darah. Tinju bintang utara yang meledakkan darah. Setiap tinju akan mengenai daging dan menyebabkan darah menyembur keluar. Untungnya, Yang Mulia memiliki kebijaksanaan untuk melihat ke depan dan mengetahui bahwa Anda akan mencoba melarikan diri, dan telah lama bersembunyi di kehampaan, menunggu Anda. Lin Fan berjalan keluar dari kehampaan. Urusan penguasa jahat telah meninggalkan kenangan yang mendalam dan abadi di benak Lin Fan. Oleh karena itu, ketika Vault masih bertarung dengan yang kuno dan kejam, dia telah lama bersembunyi di kehampaan. Pukulan tunggal ini tidak hanya membuat seluruh wajah Vault memerah, bahkan menyebabkan ledakan. Serangkaian aliran darah menyembur keluar, tampak sangat mengerikan. Kau, sialan, Vault tidak menyangka bahwa manusia ini akan bersembunyi di dalam kehampaan. Selama beberapa saat, dia sangat marah hingga hampir meledak. Apa yang masih kau tunggu? Cepat dan tangkap orang ini. Lin Fan melambaikan tangannya saat Ancient One dan Cruel bergegas maju dengan ganas. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian harus menunggu dan melihat apa yang bisa dilakukan Yang Maha Kuasa. Jantung Vault berdebar kencang. Meskipun dia marah, dia tidak berani berpikir dua kali saat ini. Bahkan jika dia menerima pukulan gratis dari Lin Fan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Vault tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia terus berlama-lama di sini. Saat itu akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Pergeseran dimensi. Vault meraung dan mengeluarkan seni mistik yang tak tertandingi saat dia terjun langsung ke dalam kehampaan. Namun, tidak lama kemudian teriakan tragis lainnya terdengar. Apa ini? Apa-apaan ini? Sebuah sosok jatuh dari kehampaan,
dan menyertainya adalah kabut tebal yang menyelimutinya. Meskipun kabut ini mungkin tampak biasa saja, ada serangkaian sosok roh di dalamnya. Pada saat ini, roh Bigra dilepaskan. Dasar brengsek, berpikir bahwa kau akan menyerbu ke hadapanku. Bukankah kau hanya mencari kematian? Sudah lama sejak roh Bigra menyerang. Pada saat ini, ia menahan rasa lapar yang sama tak terpuaskannya saat ia melepaskan jurus pamungkasnya. Meskipun wajah Volt mungkin tampak tenang, ada ekspresi terkejut yang kuat terungkap di matanya. Di dalam tubuhnya ada kabut tebal yang tidak bisa ia bersihkan, tidak peduli seberapa keras ia mencoba saat kabut itu menghantam jantungnya. Hatinya yang teguh dan teguh itu benar-benar merasa hancur karena hantaman ini. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi Volt. Dia adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, dengan kondisi kultivasi yang setara dengan surga. Bagaimana kabut ini bisa menghasilkan efek aneh seperti itu di tubuhnya? Hai, Bigra, sudah lama sekali kau tidak menjadi pusat perhatian. Tak kusangka kekuatanmu sudah menjadi sekuat ini. Lin Fan menatap wajah Volt dan tak kuasa menahan diri untuk meratap. Bos, sudah lama sekali aku tinggal di dalam. Jika aku tidak terus berkembang, aku bahkan tidak akan bisa menandingi Raja Pelatih Petir itu lagi. Kata roh Bigra, saat ini, Raja Pelatih Petir sedang menyendiri untuk memahami cahaya pemurnian Buddha Agung itu. Jika dia berhasil memahami kebijaksanaannya, Raja Pelatih Petir itu pasti akan meroket kekuatannya dan berubah menjadi Dewa Buddha Reformasi. Mengingat posisi dan kekuatan itu, perbedaan di antara mereka akan seperti surga dan bumi. Bigra, kau ingin melampauiku. Kurasa kau tidak akan memiliki kesempatan itu dalam hidup ini. Tepat pada saat ini, Raja Pelatih Petir muncul. Namun, Lin Fan dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Raja Pelatih Petir sekarang. Aura ras Buddha di sekelilingnya secemerlang matahari sore yang bersinar terang di langit. Bos, sekarang aku adalah Dewa Buddha Reformasi. Raja Pelatih Petir menyeringai dengan tenang dan menunjuk ke bawah ke sebuah tempat duduk teratai yang menjulang di bawah kakinya. Ketika sosok kecil pendek itu berdiri di tempat duduk teratai, itu tampak sedikit aneh. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Dia sangat kuat. Oh, betapa aku berharap, ketika Dewa Buddha Reformasi melihat Volt pada saat ini, matanya berbinar dengan sinar yang tak berujung. Ini adalah makhluk tertinggi. Bagi Dewa Buddha Reformasi yang suka melatih orang lain, betapa memikatnya ini. Ketika Volt melihat kedua orang ini yang baru saja muncul entah dari mana, hatinya bergetar. Ini terutama terjadi pada orang kecil pendek itu. Dia punya firasat buruk tentangnya. Ekspresi yang muncul dari matanya sedikit menyeramkan. Kalian semua, kembali dan beristirahat dulu. Aku punya sesuatu yang besar untuk dilakukan. Lin Fan menyapu jubahnya dan mengirim Dewa Buddha Reformasi kembali ke Firdausnya. Tidak kek, aku tidak ingin pergi. Aku ingin berlatih. Dewa Buddha Reformasi berteriak. Dia akhirnya bertemu dengan makhluk tertinggi. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Namun sejauh yang diketahui Lin Fan, dia harus membunuh kesalahan ini apapun yang terjadi. Dia tidak kekurangan banyak poin pengalaman saat ini. Jika dia membunuh orang ini, dia mungkin bisa naik level. Oleh karena itu, mengabaikan seberapa keras Dewa Buddha Reformasi memohon, dia masih ditahan di surga oleh Lin Fan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pada saat itu, seluruh tubuh Volt bergetar ketakutan. Ia bisa merasakan gelombang energi misterius yang memenuhi hatinya. Bahkan ada nafsu yang kuat yang meledak dari kedalaman hatinya dengan ganas. Berdebar. Pada saat itu, Volt tiba-tiba menyadari bahwa area selangkangannya terasa seperti meledak keluar saat napasnya memburu. Ini, bab 843, martabat makhluk tertinggi telah hilang sepenuhnya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ada apa dengan Volt? Pada saat ini, makhluk ras Fox di sekitarnya memiliki pikiran ini yang muncul di benak mereka. Mereka dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada ekspresi wajah Volt. Tubuhnya yang berwibawa itu menggigil, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Namun, mereka jelas tidak melihat apapun yang terjadi. Mengapa makhluk tertinggi Volt tiba-tiba berubah seperti ini? Astaga, tanda seru. Pada saat ini, Volt menoleh dengan marah. Mata merahnya yang dipenuhi dengan nafsu yang tak berujung menyebabkan jantung makhluk ras Fox berdetak kencang. Seolah-olah ada bagian tubuh mereka yang sedang diintip saat ini. Faktanya, mereka telah menemukan bahwa ketika tatapan makhluk tertinggi Volt melewati tubuh mereka,
tatapan itu akhirnya tertuju pada tubuh bagian bawah mereka. Tidak mungkin, kan? Makhluk ras Fox tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Semua ini terlalu mengerikan. ARG hahaha. Vault melolong marah, manusia. Terkutuk, apa yang telah kau lakukan padaku? Lin Fan mengangkat bahunya, yang mulia hanya berdiri di sini. Apa yang bisa kulakukan padamu? Baiklah, biar ku jelaskan pada kalian semua. Pada saat ini, roh Bigra melompat keluar dan membuka mulutnya. Dari mulutnya, ia menyemburkan asap keruh yang perlahan berubah menjadi papan tulis. Seolah-olah roh Bigra telah berubah menjadi guru atau semacamnya sekarang. Baiklah, semuanya, silakan lihat ke sini. Biar ku jelaskan apa yang kalian lihat di sini. Selamat siang, semuanya. Aku disebut roh Bigra, dan merupakan roh pil yang berevolusi dari pil. Dan tentu saja, kekuatan Bigra ini tidak lain adalah mahakaryaku. Setelah menelan kekuatan Bigra, sensasi pertama yang akan muncul adalah wajah seseorang yang memerah. Sekarang, jika semua orang mau melihat, wajah makhluk tertinggi Vault sedang menunjukkan reaksi pertama saat ini. Roh Bigra telah berubah menjadi seorang dosen, dan sekarang sedang menjelaskan efeknya sendiri saat ini. Di sisi lain, jantung Vault berdebar kencang. Dia sudah bisa merasakan dirinya kehilangan kendali terhadap kabut ini, yang telah menguasai jantungnya sepenuhnya. Dan sekarang, reaksi kedua adalah tatapan mata seseorang yang menyapu dengan kuat. Pada titik ini, dia sedang mencari mangsa. Semua orang, lihatlah, mata makhluk tertinggi Vault sedang bergerak cepat saat ini, bukan? Roh Bigra bertanya, benar sekali. Para makhluk ras Fox tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala mereka tanda setuju seperti murid-murid yang patuh yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka menganggukkan kepala mereka berulang kali, merasa sangat bingung. Dan reaksi ketiga akan sangat keterlaluan. Dia kemudian akan mengeluarkan nafsu birahi, yang menyebabkan daerah selangkangannya menonjol lurus ke surga. Lihat, seperti itu. Roh Bigra menunjuk ke selangkangan makhluk tertinggi Vault dan menjelaskan. Wow, ketika para makhluk ras Fox melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Pada titik ini, permaisuri wanita sudah benar-benar tercengang. Ini jelas merupakan momen yang paling berbahaya. Mengapa semuanya tiba-tiba berubah seperti ini? Dan pada saat ini, Vault hanya bisa merasakan selangkangannya membengkak dengan sensasi yang tak tertahankan. Ada kobaran api yang membakar di dalam tubuhnya seolah-olah bisa meledak kapan saja. Batuk, batuk. Sekarang, reaksi keempat ini akan menjadi sesuatu yang menantang surga sekarang. Dia akan kehilangan kendali penuh atas nalurinya. Apapun yang tersedia di dunia akan menjadi sesuatu yang bisa dia tusuk. Dan tusukan tajam ini akan jauh dari biasa. Itu praktis dapat membuat para dewa dan hantu menangis karenanya. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditolak. Di sana, lihatlah, dia akan bergerak. Roh Bigra berteriak. Wow, makhluk-makhluk ras Fox berteriak bersama. Seolah-olah pandangan mereka tentang kehidupan, dunia, dan nilai-nilai semuanya disegarkan pada saat ini. RAAA. Keduanya telah menyaksikan kekuatan roh Bigra dari dalam surga. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Aku akan menusukmu sampai mati. Pada saat ini, Vault telah kehilangan kewarasannya sepenuhnya saat dia meraih dengan liar dengan telapak tangannya dan berteriak sambil mencengkeram Lin Fan. Astaga, dari sekian banyak orang, tak kusangka dia akan menyukai yang mulia. Lin Fan berteriak sambil menendang dengan kakinya dengan marah. Tendangan penghancur True Origin. Kaki ini dapat dianggap sebagai salah satu yang dapat mengguncang seluruh dunia, dan menyebabkan dewa dan hantu berteriak. Ini adalah tendangan tunggal yang lebih mengerikan daripada apapun di dunia yang digabungkan, dengan perasaan menyeramkan namun tetap elegan, tendangan itu melayang. Bam, ding, True Origins Cruising Kick Experience Points plus 10.000. Sedangkan untuk Vault, dia sudah lama kehilangan rasa percaya dirinya. Tendangan tunggal ini tidak memberikan efek apapun padanya. Astaga, teriak Lin Fan. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lin Fan benar-benar belum mencoba True Origins Cruising Kick pada makhluk hidup manapun yang telah menerima kekuatan Spirit of Bigra. Awalnya, dia mengira Vault akan kehilangan semangat juangnya. Namun, ternyata itu malah membuatnya semakin ganas. Kakak tua, ini semua tidak berguna. Kekuatanku sudah meningkat sedemikian rupa sehingga keterampilan ini tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan padanya.
Spirit of Bigra berteriak kepada Lin Fan. Saat Lin Fan mendengar ini, pikirannya meledak. Dia ingin mengumpat sebagai balasannya. Namun, tiba-tiba, Volt muncul di hadapan Lin Fan. Yang kuno, kejam, kalian, pergi. Lin Fan melambaikan tangannya dengan keras. Namun, tak disangka bahwa Ancient One dan Cruel akan mundur dengan marah sambil menggelengkan kepala dengan cepat. Di mata mereka, berpelukan dengan orang ini sungguh menjijikkan. HOOLYF*CK. Lin Fan tercengang. Siapa yang mengira bahwa kedua orang itu benar-benar akan mencemooh Volt? Kalian adalah makhluk yang sama dengan Volt. Bagaimana kalian bisa mencemoohnya seperti itu? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain melepaskan jurus pamungkasku. Iblis kuno besar, keluarlah. Lin Fan berteriak dan segera melepaskan iblis kuno besar. Saat iblis kuno besar muncul, dia meraung dengan gemilang. Dia paling suka berduel, terutama yang memiliki kontak fisik yang intens. Kaisar Iblis, kalahkan dia. Lin Fan melambaikan tangannya. Siapa yang berani bersikap kurang ajar? Iblis kuno besar melolong marah. Namun, wajahnya langsung berubah menjadi kaget karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Jangan lagi." Peristiwa sebelumnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh iblis kuno besar. Dia berpelukan dengan orang lain dan terus saja memukul. Peristiwa tunggal itu telah lama menciptakan trauma yang dalam dan bertahan lama di hati iblis kuno besar. Dan saat iblis kuno besar masih meratap dengan enggan, Volt telah melompat dan segera mendorong iblis kuno besar ke tanah. "Sial, akulah Kaisar Iblis. Beraninya kau mendorong Kaisar Iblis ke tanah." Iblis kuno besar menyentakkan tubuhnya dengan aura tirani yang meluap darinya saat dia mendorong Volt ke bawah. Semua makhluk ras rubah di sekitarnya sudah lama tercengang sekarang. Mereka merasa seolah-olah telah melihat hantu. Adapun permaisuri wanita, semuanya terlalu kabur saat ini. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan percaya kejadian ini sekarang bahkan saat kematiannya. Iblis kuno besar, bagus, tahan dia di sana. Lin Fan langsung mengeluarkan batu bata merah dari tempat penyimpanannya. Pada saat ini, yang dibutuhkan adalah menamparkan kepalanya dengan batu bata itu dengan keras sebelum menghancurkan pihak lain dengan keras. "Ayo," iblis kuno besar berteriak. Mengenai bagaimana situasi ini akan terjadi, dia sudah lama mengenalnya. Memikirkan bahwa makhluk selangkangan ini berani menentang kaisar Anda. Ini hanya mimpi belaka sekarang. Iblis kuno besar berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjepit Volt. Sangat tragis. Ketika iblis kuno dan kejam melihat Volt terjepit, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Sama sekali tidak ada martabat yang tersisa untuk makhluk tertinggi bab 844 kursi dewa abadi lainnya. Penerjemah, Lem_bawah editor, Hites_bawah. Bos, tolong cepat lakukan. Makhluk tertinggi Volt ini masih berjuang untuk berbalik dan menjepitku. Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Teriak iblis kuno besar. Pada saat yang sama, dia merasa sangat sakit di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghadapi situasi seperti ini secara konsisten sebagai Kaisar Iblis. Tapi untungnya, sudah lama sejak dia jatuh. Karena itu, dunia luar sudah lama melupakannya. Kalau tidak, jika sesama rasnya melihatnya seperti ini, dia akan benar-benar kehilangan sedikit pun muka yang dimilikinya. "Baiklah, tunggu sebentar lagi. Aku datang," teriak Lin Fan. Sambil mengangkat batu bata tinggi-tinggi di satu tangan, dia berlari dengan gembira. Namun, bagi makhluk ras rubah, pemandangan ini sangat mengerikan untuk dilihat. Jangan biarkan anak-anak melihat ini. Semua orang dewasa ras rubah menutupi mata anak-anak. Namun, mereka menyaksikan kejadian itu dengan penuh selera. Ini adalah pemandangan langka yang bisa dilihat selama sejuta tahun. Jika mereka ingin memamerkan sesuatu di masa depan, ini akan sangat berharga. Wajah permaisuri wanita memerah. Ketika dia melihat bagaimana muridnya menonton dengan saksama, dia bersenandung lembut dan berkata, "Anak-anak kecil tidak boleh menonton ini." "Guru, saya bukan anak-anak lagi. Saya bisa menonton ini." Bagi Suan-Suan, adegan ini benar-benar seru. Saat ini, setan kuno besar sedang menekan tepat di atas Volt. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya bersamaan untuk membatasi gerakan pihak lain. Namun, Volt masih mendorong pinggangnya sambil mencoba untuk berbalik. Tapi, bagaimana mungkin setan kuno besar membiarkannya berhasil? Dalam sekejap mata,
Lin Fan muncul di hadapan Volt. Melihat makhluk tertinggi ini yang tergeletak di tanah dan berteriak sebagai balasan, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Volt, aku tahu kesadaranmu masih ada dan segar. Hanya tubuh fisikmu yang tak terkendali, itu saja. Pernahkah kau berpikir bahwa hari ini akan terjadi padamu sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno? Petik 2. GRAW. Makhluk tertinggi Volt melolong dengan mata merah marah yang melotot ke arah Lin Fan dengan tatapan mematikan. Persis seperti yang dikatakan Lin Fan. Kesadaran Volt masih ada, hanya saja dia tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Nafsu yang tersimpan dalam tubuhnya dilepaskan sepenuhnya seperti sungai yang mengamuk dan tak henti-hentinya yang mengalir deras. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, tancapkan setan kuno besar di bawahnya. Namun, tidak peduli sekeras apapun Volt berusaha, dia tidak dapat menekan iblis kuno besar. Dalam situasi seperti ini, iblis kuno besar dapat dianggap sebagai orang tua. Oleh karena itu, ia tentu tahu bagaimana menghadapinya. Tidak peduli seberapa keras kau berteriak, itu semua akan sia-sia. Segala sesuatu tentangmu akan menjadi milik yang mulia nanti. Keadaan kultivasimu, roh esensi, surga, dan lain-lain. Semuanya akan diubah menjadi nutrisi, dan mulai hari ini, dunia akan kehilangan satu makhluk tertinggi lagi. Ras kuno pasti akan jatuh. Lin Fan memegang batu bata merah di tangannya dan mencari posisi yang bagus, siap untuk menghancurkan orang ini. Piak, sebuah tamparan langsung di kepala menjatuhkannya dengan sangat normal tanpa keributan. Pada saat ini, kepala Volt miring ke samping saat ia pingsan sepenuhnya. Baiklah, pekerjaan selesai. Lin Fan menepukkan kedua tangannya. Iblis kuno besar menarik napas dalam-dalam dan dapat merasakan bahwa ia telah mengeluarkan semua kekuatannya sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, Volt benar-benar terlalu kuat. Makhluk tertinggi hilang. Untuk sesaat, semua makhluk dari ras rubah terkesiap sambil tetap terdiam. Kemudian, mereka semua bersorak. Bagi mereka, ini jelas sesuatu yang mustahil. Dalam hati mereka, makhluk tertinggi tak tertandingi. Menjelang serangan makhluk tertinggi kali ini, mereka sudah lama memiliki gambaran kasar tentang hasil mereka, yaitu dibunuh oleh makhluk tertinggi. Bahkan dengan permaisuri wanita, semuanya tampak sia-sia. Namun pada saat ini, ketika mereka melihat makhluk tertinggi terbaring di sana seperti mayat, semua orang benar-benar terkejut. Masa menggosok mata mereka, berpikir bahwa mereka mungkin telah melihat sesuatu yang salah. Namun, mayat itu terbaring di sana dengan patuh, tanpa kepalsuan sama sekali. Boom! Pada saat ini, kekosongan meledak saat air mata raksasa muncul. Bajingan, beraninya kau memperlakukan seorang. Pada saat ini, sosok lain muncul. Ini adalah makhluk tertinggi lainnya. Masa menoleh. Lin Fan, di sisi lain, mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu. Siapa bayi poin pengalaman ini yang akan mati lagi? Sekarang Volt sudah ditekan olehnya, orang ini masih datang sendiri. Bukankah dia hanya ingin mati? Makhluk tertinggi, Desolate merasa marah sekarang. Dia lahir dari tubuh yang sama dengan Volt, dan mereka memiliki hubungan telepati bawaan di antara mereka. Saat dia merasakan bahwa Volt dalam kesulitan, dia menerobos kekosongan untuk datang dan membantunya. Namun, ketika dia muncul dari kekosongan, dia menemukan beberapa pasang mata menatapnya dengan saksama. Makhluk tertinggi, Desolate. Cruel berbicara lebih dulu. Makhluk tertinggi Desolate menengadahkan kepalanya dan terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah Cruel. Sudah 10.000 tahun. Suara lain menggelegar. Desolate menegang dan merasakan jantungnya berdebar sebelum dia berteriak, yang kuno. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin bagi Desolate. Dia masih cukup tenang saat melihat Cruel lebih besar dari lagi pula, orang itu telah mengkhianati ras kuno. Tapi, yang kuno telah jatuh 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia muncul di sini sekarang? Sepertinya makhluk tertinggi lainnya telah datang mengetuk pintu. Saat Lin Fan melihat ini, bibirnya melengkung menjadi seringai. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Memikirkan bahwa keberuntungannya akan sebagus ini sehingga musuh mengirim diri mereka sendiri ke depan pintu satu demi satu. Raja manusia sialan. Meskipun Desolate belum bertemu dengan Lin Fan, kehendak surga telah menekan perintahnya. Mereka sangat jelas tentang setiap sudut dan celah fitur Raja manusia sialan. Dan, dengan pandangan sekilas ini,
jelas bahwa itu adalah Raja Manusia Sialan. Ini, Desolate menelan ludahnya. Meskipun dia seharusnya tidak takut pada apapun di dunia ini sebagai makhluk tertinggi, dia tidak bisa tidak merasa ada yang salah dengan situasi ini sekarang. 1, 2, 3. Meskipun Desolate mungkin mengakui kekuatan pribadinya, dia tidak memiliki keyakinan sebesar itu untuk berpikir bahwa dia bisa bertarung 1 lawan 3 dan keluar sebagai pemenang. Bolehkah aku bertanya apa masalahnya? Lin Fan mengangkat kepalanya. Jika orang ini ada di sini untuk bertarung, maka dia mungkin juga datang. Lin Fan tidak bisa meminta apapun lagi. Untuk sesaat, Desolate terdiam. Dia kemudian melihat ke arah Vault, yang terbaring di sana tanpa bergerak. Jelas bahwa dia telah dikalahkan. Dan orang di atas Vault itu, mengapa dia sangat mirip dengan Kaisar Iblis? Tunggu, tidak, orang itu adalah Kaisar Iblis. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak makhluk kuat yang muncul di sini sekaligus? Dan dari penampilannya, mereka semua tampak ingin melawannya. Tidak apa-apa, hanya melihat-lihat sebentar. Kalian lanjutkan saja. Tanpa ragu, Desolate bergegas kembali ke kehampaan tempat dia baru saja keluar, dan menghilang setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu dan tidak ada yang lain. Lin Fan bingung sekarang. Apakah dia akan pergi begitu saja? Bukankah itu terlalu pengecut? Meskipun dia benar-benar ingin mempertahankan Desolate, tidak banyak yang bisa mereka lakukan sekarang jika orang itu ingin melarikan diri. Tapi, lebih baik lupakan saja. Bahkan jika dia bisa pergi sekarang, dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Tanpa ragu, Lin Fan kemudian menahan Vault di paradise-nya. Sang Dewa Buddha Reformasi, yang ditahan di surga, bergegas menghampiri dengan kakinya yang pendek saat melihat ini. Namun, cabang-cabang pohon parasol mistis langsung melesat keluar dan melilit Vault. Pohon parasol mistis, biarkan aku melatihnya sedikit dulu. Jangan lakukan itu, teriak Sang Dewa Buddha Reformasi. Namun, semuanya sudah terlambat. Aku akan meniduri ibumu. Cabang-cabang pohon mulai bergerak dan langsung menyedot semua yang ada di tubuh sang makhluk tertinggi. Kekuatan, surga, roh esensi, ramuan universal, dan lain sebagainya. Dalam sekejap, semuanya lenyap bersama angin. Bam! Tiba-tiba, tubuh Vault hancur dan berubah menjadi tumpukan daging yang terserap ke dalam surga. Sebuah kursi dewa abadi melayang keluar dan melayang lembut di dalam surga, memancarkan kecemerlangan yang tak terbatas. Ketika Lin Fan melihat ini, dia meringkuk dengan senyum tipis di bibirnya. Kursi dewa abadi lainnya, artinya, ia akan mampu menciptakan satu makhluk lain yang kekuatannya tak tertandingi. Sekali lagi bab 845, semua ditingkatkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk tertinggi dari ras kuno, Vault. Ding, poin pengalaman meningkat tak terhitung banyaknya. Ding, tingkat kultivasi naik. Ding, memperoleh kursi dewa abadi, 1. Ding, memperoleh 3 triliun pil Sengyang. Ding, memperoleh 10 senjata Dao. Ding, memperoleh harta karun tertinggi bertingkat tertinggi, tombak dewa tertinggi. Setelah membunuh Vault, hadiahnya tak terhitung banyaknya, terutama poin pengalamannya sendiri, yang meroket seluruhnya. Dan tanpa diduga, Lin Fan memperoleh harta karun tertinggi bertingkat tertinggi. Ini bukan sesuatu yang terpikirkan oleh Lin Fan. Sepertinya satu-satunya cara yang benar untuk meningkatkan kekayaan seseorang adalah dengan benar-benar membunuh makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi ini satu lebih kaya dari yang lain. Ini praktis menantang surga. Ding, selamat atas peningkatan status kultivasi ke level surgawi ilahi 10, status dewa abadi. Sing, pada saat ini, spirit ki di seluruh dunia mulai bergemuruh. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia sedang menerobos saat ini? Ketika permaisuri wanita melihat transformasi Lin Fan saat ini, dia terkejut, jelas agak tidak percaya. Level di mana spirit ki dunia menjadi liar sungguh luar biasa. Ada garis-garis petir ungu yang menyambar di langit. Haha, sepertinya aku akan menerobos sekarang. Akhirnya aku bisa mendapatkan status kultivasi tertinggi itu. Lin Fan telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama sekarang. Tidak disangka hari itu akhirnya akan turun padanya. Pada saat ini, surga Lin Fan bergetar hebat. Semua makhluk hidup di dalamnya melayang ke dalam kehampaan saat spirit ki mengalir deras.
Bahkan dinding-dinding surga yang mengkristal itu retak dan berkumpul kembali berulang kali, terus meluas keluar. 100 mil, 1000 mil, 10.000 mil, 100.000 mil, beberapa juta mil keluar, dinding-dinding yang mengkristal di surga itu seperti kristal saat ini yang memancarkan kilau yang menyilaukan. Setiap bagian dari dinding yang mengkristal itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah masing-masing dari mereka adalah dunianya sendiri. Semua makhluk hidup di dalam surga mulai berubah tanpa henti. Mereka meraung dengan marah saat tubuh mereka berputar, menyebabkan aura tak terbatas meledak keluar dari makhluk-makhluk hidup ini dengan ganas. Tingkatkan, mereka semua sedang meningkatkan sekarang. Setiap peningkatan dalam kondisi kultivasi akan menyebabkan perubahan besar terjadi. Dan celah antara menyeberang dari tingkat surgawi ilahi 9, 8 desolates bersatu. Dengan negara dewa abadi merupakan satu yang setara dengan surga. Kiroh di dalam surga jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga jutaan kali lipat. Bahkan, kiroh itu mulai terwujud menjadi entitas fisik. Setiap makhluk hidup bernapas saat ini. Dengan begitu banyak makhluk hidup, setiap napas bagaikan lautan. Reinkarnasi yin yang untuk menyempurnakan tubuh naga yang tak tertandingi. Pangeran ke-10 dan ke-4 Kaisar Naga yang telah berkultivasi di dalam surga Lin Fan melepaskan reinkarnasi naga leluhur dengan segala yang mereka miliki saat ini. Reinkarnasi naga leluhur adalah salah satu dari sedikit keterampilan rahasia ras naga kolosal, dan juga yang paling sulit untuk dikultivasikan. Namun, setelah berhasil dikultivasikan, kekuatan yang dilepaskan akan cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Raungan, serangkaian raungan naga menggelegar di dalam surga. Pangeran ke-10 dan yang lainnya berubah menjadi naga kolosal. Masing-masing naga kolosal ini memiliki pemisahan yang jelas antara yin dan yang, dengan momentum yang sangat deras. Aura yang hebat terpancar dari mereka dengan ganas. Tubuh naga yang tak tertandingi. Berderit, tubuh naga yin yang mulai terkoyak saat sisik naga yang sangat kuat itu mulai hancur. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah bergabung kembali. Dan, sisik yang bergabung kembali itu sangat berkilau. Bahkan ada energi yang luar biasa dan misterius yang mengalir melalui mereka seolah-olah sisik itu adalah serangkaian dunia miniatur naga kolosal sendiri. Di antara mereka, serangkaian naga kolosal membubung tinggi di langit sambil meraung, menyebabkan ki naga yang tak terbatas memenuhi dunia. Tubuh naga kolosal yang mengamuk dan sunyi. Boom! Sebuah ledakan menggelegar. Beberapa naga kolosal sepanjang 100.000 kaki berputar-putar di sekitar surga. Pada saat ini, seluruh surga seperti dunia naga kolosal. Adapun Pangeran ke-10 dan yang lainnya, aura mereka hanya melonjak dengan ganas. Tingkat surgawi-surgawi 10, keadaan dewa abadi. Merasakan perubahan di dalam firdausnya, Lin Fan diliputi kegembiraan. Ini adalah lompatan besar peningkatan. Semua makhluk hidup di dalam firdaus telah meningkat, dan Pangeran ke-10 dan yang lainnya bahkan telah menyeberang langsung ke keadaan surgawi tingkat 10. Meskipun mereka hanya makhluk keadaan dewa abadi yang normal, ini masih merupakan peningkatan yang luar biasa di dalam dunia suci kuno. Pohon parasol, mistis mekar dan tumbuh sekali lagi. Cabang-cabang pohon yang tebal itu menyebar ke seluruh firdaus saat daun-daun hijau itu memenuhi seluruh langit. Spirit Ki mengalir tanpa henti sementara kekuatan hidup yang melimpah menyembur keluar. Hanya dengan satu tarikan napas, seseorang akan menghirup Ki Roh Kudus dalam jumlah yang tak terbatas, mengolah pil Sengyang yang tak terhitung jumlahnya. Sang Buddha Reformasi membuka sektenya sendiri dan mulai mengajar. Dengan satu jari menunjuk ke depan, sutra reformasi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menari-nari di langit, sebelum berubah menjadi tetesan hujan emas yang turun ke surga. Iblis kuno besar, tingkatkan. Bersatu dengan kursi dewa abadi. RAUNGRRRRRRRRRRRR. Lin Fan langsung menahan iblis kuno besar di surganya. Kursi dewa abadi kesalahan itu tepat bagi iblis kuno besar untuk ditingkatkan menjadi makhluk tertinggi. Setelah membunuh orang suci, Lin Fan juga telah memperoleh lusinan senjata Dao. Pada saat ini, dia menghancurkan semuanya dan mengubah roh senjata di dalamnya menjadi energi primordial untuk menyatu ke dalam tubuh iblis kuno besar. Jangan bunuh aku. Aku adalah harta karun tertinggi bertingkat tertinggi. Aku bersedia melayanimu. Aku akan bersujud padamu. Harta, karun tertinggi bertingkat tertinggi, tombak dewa tertinggi, memohon dengan sangat. Dia adalah roh, senjata berusia 10.000 tahun, yang kecerdasannya tidak akan kalah dari makhluk hidup manapun.
Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia dilahap, dia akan menghilang dari dunia sepenuhnya. Dan dengan itu, semua yang telah dia peroleh dalam 10.000 tahun terakhir akan hilang juga. Aku tahu segalanya tentang ras kuno. Aku adalah benda suci dari ras kuno, dengan keterampilan mistis yang tak terhitung jumlahnya dalam kepemilikanku. Aku hanya memohon padamu untuk tidak membunuhku. Tombak panjang yang memiliki kekuatan tak terkendali melayang-layang di sekitar surga. Namun, tombak itu menggigil saat ini karena memohon kehidupan dengan putus asa. Datanglah dan berubahlah menjadi bagian dari kaisar iblismu. Iblis kuno besar mengulurkan tangannya dan meraih tombak dewa tertinggi. Tidak, aku akan bertarung denganmu. Tombak dewa tertinggi meraung saat menusuk langsung, menyebabkan seluruh surga melolong dengan hembusan yang terbentuk. Berderit, saat ini, kekuatan iblis kuno besar tak tertandingi, membawa ketabahan yang luar biasa. Dia meraih dengan cakarnya dan menangkap tombak dewa tertinggi di telapak tangannya. Saat dia mencubit, roh senjata tombak dewa tertinggi meraung tragis dan berubah menjadi energi sumbernya. Setan kuno besar membuka mulutnya dengan ganas dan langsung menghisapnya ke perutnya. Niat tombak yang menusuk menembus surga, menembus dunia secara langsung. Kekuatan yang luar biasa itu membuat hati makhluk hidup terkejut. Setelah setan kuno besar diubah menjadi roh senjata oleh Lin Fan, dia telah melahap roh senjata yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya ini. Kekuatannya telah lama berubah menjadi sangat dahsyat, sehingga tidak ada yang bisa melawannya sama sekali. Menekan, Lin Fan melambaikan tangannya dan menyebabkan kursi Dewa Abadi memasuki tubuh iblis kuno besar secara langsung. Tingkatkan, SHING. Tubuh iblis kuno besar terkoyak dan menyatu sepenuhnya ke dalam kota iblis. Di sisi lain, kota iblis membubung ke langit saat ki iblis yang tak terbatas meledak darinya. Sosok Dewa Iblis yang sangat kuat berdiri tegak di dunia. Harta karun tertinggi kelas menengah. Harta karun tertinggi kelas atas. Harta karun tertinggi kelas tertinggi. Ini adalah jalan lurus yang melambung tinggi ke atas. Faktanya, meskipun telah ditingkatkan menjadi harta karun tertinggi, harta karun itu tidak berhenti di situ karena terus meroket lebih jauh. Ding, selamat kepada pemilik karena telah mengolah senjata legendaris, dunia iblis 9 surga. Ding, selamat kepada pemilik karena telah mengolah senjata legendaris untuk pertama kalinya. Hadiah misteri khusus X1. Apakah Anda ingin menebusnya? Saya akan menebusnya nanti. Sekarang saatnya bagi yang mulia untuk meningkatkan terlebih dahulu. Begitu Lin Fan mulai menggerakkan semuanya, dia mulai meningkatkan dirinya. Inilah saat yang telah lama ditunggunya. Tingkat surgawi-surgawi 10, keadaan Dewa Abadi, inilah jalan yang telah dicari Lin Fan selama berkultivasi selama ini. Permaisuri, kalian semua mundur dulu. Aku akan meningkatkan diri sekarang. Pada saat ini, tubuh Lin Fan telah dikelilingi oleh bola ki roh yang mengamuk. Ketika permaisuri melihat ini, dia tidak ragu-ragu saat dia menyapu jubahnya dan menutupi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, membawa mereka pergi bersamanya sepenuhnya. Bab 846, ini benar-benar meroket. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kau benar-benar hanya mencoba melawan surga. Jauh di kejauhan, permaisuri wanita mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan ekspresi heran. Ini adalah tanda seseorang naik ke tingkat surgawi tingkat 10. Namun, dari penampilannya, ini jauh lebih kejam dari biasanya. Cara roh ki surga dan bumi mengamuk jauh lebih kuat daripada yang dialaminya secara pribadi di masa lalu, jauh lebih kuat. Gema dari semua yang terjadi saat ini dirasakan oleh setiap makhluk kuat di dunia suci kuno. Mereka semua melihat ke kejauhan. Mereka dapat mengatakan bahwa amukan sedang terjadi jauh di seberang dunia di mana roh ki bergemuruh hebat, dan telah mencapai puncaknya. Makhluk macam apa yang sedang naik level sekarang? Ini adalah pertanyaan yang menjadi pusat pikiran banyak makhluk kuat. Bagi beberapa makhluk yang kuat, ini adalah hal yang baik. Ini membuktikan bahwa makhluk dari ribuan ras akan memiliki makhluk yang sangat kuat di antara mereka. Adapun Desolate, yang baru saja melarikan diri beberapa saat sebelumnya, wajahnya berubah saat dia merasakan sumber kekuatan ini. Dia kemudian buru-buru melesat pergi untuk membicarakan hal ini dengan makhluk tertinggi lainnya. Tidak lama kemudian, 5 makhluk tertinggi yang tersisa saling memandang. Raja manusia sialan itu yang sedang naik level. Kali ini, aku khawatir dia memasuki keadaan Dewa Abadi.
Salah satu makhluk tertinggi angkat bicara. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita toleransi. Kita harus maju dan menjatuhkannya. Bahkan tanpa kekuatan kursi Dewa Abadi, dia telah membuat kekacauan seperti itu pada makhluk tertinggi kita. Jika dia naik level, bukankah dia akan terbang ke surga? Siapa yang akan menghentikannya? Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku tidak akan pergi. Aku akan duduk di sini dan menunggu dunia tak terbatas terbuka dan kehendak surga turun. Tidak peduli seberapa kuat Raja Manusia ini, di hadapan kehendak surga, dia tidak akan lebih dari seekor semut. Makhluk tertinggi lainnya berkata, sejujurnya, dia merasa sedikit waspada terhadap manusia ini sekarang. Makhluk tertinggimu di sini dapat merasakan bahwa Volt sudah mati. Dia dikalahkan oleh Raja Manusia itu. Ini adalah pukulan yang tidak dapat ditoleransi bagi ras kuno. Desolate melihat sekeliling ke arah makhluk tertinggi yang hadir. Ketika tidak ada dari mereka yang ingin maju, dia berteriak dengan marah, lihatlah kalian. Apakah kalian masih makhluk tertinggi dari ras kuno? Saat ini, manusia itu sedang naik level. Ini adalah saat yang kritis. Bukankah dia hanya memiliki Ancient One, Cruel, dan Demon Emperor di sekitarnya, itu saja. Jika kita berlima menyerang bersama, sepertinya kita tidak akan kalah, kan? Hah, Ancient One, hah, Demon Emperor, hah, Cruel. Pada saat ini, keempat makhluk tertinggi lainnya saling bertukar pandang. Awalnya, mereka sedikit tergerak. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata itu, jantung mereka berdebar-debar. Lelucon macam apa ini? Dan fakta yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa Ancient One masih hidup. Itu adalah makhluk tertinggi dari periode yang sama seperti mereka. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya, yang terkuat dari makhluk tertinggi. Jika kalian tidak mau pergi, aku akan pergi. Demi ras kuno, jadi bagaimana jika kita jatuh? Kita pasti tidak boleh membiarkan manusia itu naik level. Desolate berteriak dengan marah. Empat makhluk tertinggi lainnya menatap Desolate dan mengangkat bahu tanpa daya. Mata jahat yang menatap Desolate itu memiliki arti yang jelas bagi mereka, pergilah sendiri kalau begitu. Desolate menatap keempat makhluk tertinggi lainnya dan sangat marah sehingga seluruh wajahnya memerah. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan makhluk tertinggi ini. Tidak disangka bahwa seorang raja manusia brengsek akan membuat mereka waspada seperti ini. Apakah mereka masih memiliki martabat sebagai makhluk tertinggi? Desolate, jangan lakukan ini. Kehendak surga sedang tertidur sekarang. Saat itu, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Karena itu, bahkan jika kamu menjilatnya sekarang, itu tidak ada gunanya. Jika kita pergi dan mencari masalah dengan manusia itu, bahkan jika kita berhasil, itu akan mengorbankan setidaknya 3 dari kita. Entah kamu yang jatuh, aku yang jatuh, atau kita semua yang jatuh. Kata makhluk tertinggi lainnya. Makhluk tertinggi lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, tugas utama kita adalah menggunakan semua yang kita punya untuk menekan permaisuri air api. Kita tidak boleh membiarkan permaisuri air api keluar dengan cara apapun. Tidak peduli seberapa kuat manusia itu, dia tidak akan mampu menembus penghalang abadi. Yang harus kita lakukan adalah menunggu kebangkitan kehendak surga. Setelah itu, semua hal lainnya akan berhenti menjadi masalah. Benar sekali, kami makhluk tertinggi tidak mampu menerima kekalahan lagi. Raja manusia sialan itu sudah mulai membangun fondasinya, dan memiliki 2 makhluk tertinggi di sisinya. Tidak hanya itu, bahkan Kaisar Iblis mungkin sudah pulih. Bahkan jika kita pergi sekarang, itu tidak akan membantu apapun. Dan, jika orang-orang dari Guarded Ground itu muncul, kekuatan kita akan kalah dibandingkan mereka. Ada kemungkinan kita semua akan mati di sana. Pada saat itu, Utmost Being Desolate menarik napas dalam-dalam, merasa seperti baru saja diyakinkan oleh mereka. Jika mereka malu-malu, mereka seharusnya mengakuinya saja. Apa gunanya mengatakan lebih banyak lagi? Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan melihat bola-bola Spirit Ki yang melingkar dengan liar, membuatnya dikurung oleh badai Spirit Ki. Seketika, semua pori-pori di tubuh Lin Fan terbuka saat dia menarik napas dalam-dalam, menyerap semua Spirit Ki yang mengamuk ke dalam tubuhnya. Dari hal yang tidak diketahui, Lin Fan merasa bahwa dia sekarang dapat berkomunikasi dengan tempat misterius di suatu tempat. Itu adalah kursi Dewa Abadi. Bahkan di antara makhluk surgawi tingkat 10,
makhluk tingkat Dewa Abadi, ada perbedaan kekuatan. Makhluk surgawi tingkat 10 yang dapat berdiri sejajar dengan makhluk tertinggi dapat dihitung dengan jari. Para penjaga dari 4 daerah terjaga semuanya adalah makhluk tingkat Dewa Abadi yang telah mencapai kursi Dewa Abadi. Adapun makhluk hidup lainnya, bahkan jika mereka telah mencapai tingkat surgawi tingkat 10, mereka tidak akan sebanding dengan makhluk tertinggi. Namun, permaisuri api air merupakan pengecualian. Dia jelas tidak mencapai kursi Dewa Abadi, namun kekuatannya lebih kuat daripada makhluk tertinggi manapun. Tidak hanya itu, tidak ada yang tahu dari ras mana dia berasal. Dia hanyalah lambang dari istilah, sakit. Boom! Pada saat ini, kekuatan luar biasa untuk naik level merobek kekosongan, dan di dalam kekosongan yang tak berujung, kursi Dewa Abadi yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi muncul. Kursi Dewa Abadi ini sangat penting. Pada saat kemunculannya, sepertinya semua makhluk hidup di dunia harus bersujud di bawah kursi Dewa Abadi ini. Astaga, sepertinya itu kursi Dewa Abadi yang asli. Tapi, apakah hanya si jalang permaisuri air api itu yang mampu menjadi sekuat itu tanpa mencapai kursi Dewa Abadi? Lin Fan penasaran, namun, dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Dia memeriksa panel sistemnya, kolom yang menunjukkan status kultivasinya dalam status tertunda. Status kultivasi, level surgawi-surgawi 10, status Dewa Abadi. Sedang naik level, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tapi, dia punya sistemnya. Dengan itu, mungkin ada kemungkinan kekuatannya masih bisa terus tumbuh tanpa batas. Jadi bagaimana jika dia berjalan di jalan orang banyak dan berusaha mendapatkan kursi Dewa Abadi? Itu tidak akan membatasi jalan yang bisa ditempuh yang mulia nanti. Lin Fan meraih kursi Dewa Abadi itu dengan tangannya. Kemarilah, yang mulia akan berjalan di jalan orang banyak sekarang. Lin Fan tidak ingin berpikir terlalu banyak lagi. Karena keadaan sudah seperti ini, dia bisa dengan santai mendapatkan kursi itu. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Lin Fan. Seolah-olah kursi Dewa Abadi yang berkilauan keemasan di kehampaan itu menolaknya. Kursi itu melesat ke kedalaman kehampaan seolah-olah ingin menjauh sejauh mungkin darinya. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menarik kursi Dewa Abadi itu, mencegahnya memperoleh keadaan Dewa Abadi yang sebenarnya. Astaga, apakah mereka meremehkan Yang Mulia? Pada saat ini, Lin Fan marah saat dia melesat keluar dengan semua kekuatannya dan meraih kursi Dewa Abadi itu. Semakin mereka tidak ingin Yang Mulia mendapatkannya, semakin dia ingin mendapatkannya. Berderit. Kehampaan itu meledak saat dua kekuatan ledakan meledak, saling menarik. Sial, mereka menindasku dengan sangat tidak tertahankan. Lin Fan benar-benar marah sekarang. Menggunakan telapak tangannya untuk membelah, dia mengiris langit dan bumi. Tidak peduli apa, dia harus menyeret kursi Dewa Abadi ini ke bawah. Kekuatan yang tak terbatas dan tak terbatas itu memblokir serangan Lin Fan sepenuhnya. Benang tipis misterius melilit kursi Dewa Abadi dan menariknya dengan marah. Sepertinya inilah alasan mengapa makhluk dari ribuan ras tidak bisa mendapatkan kursi Dewa Abadi ini. Ketika mereka naik level, kursi Dewa Abadi itu jelas akan muncul. Namun, kursi itu ditarik oleh suatu kekuatan misterius yang menolak untuk membiarkan mereka mendapatkannya. Jadi, apa yang bisa mereka lakukan? Sial, ini adalah saat yang paling kritis, tetapi kamu masih menolak untuk membiarkan Yang Mulia terbang. Yang Mulia akan datang padamu. Yang kuno, kejam, Dewa Iblis, datang dan bantu aku. Tarik kursi Dewa Abadi terkutuk ini dengan paksa. Lin Fan sangat marah. Pada saat yang sama, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah keberadaan dari yang tidak diketahui tidak menyangka bahwa makhluk hidup yang naik level kali ini akan sangat sulit dihadapi. Bab 847, Kesadaran Turun. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jumlah kursi Dewa Abadi telah lama ditetapkan sebagai jumlah yang tetap. Jumlahnya akan selamanya dibatasi menjadi 12. Namun, semua itu akan sia-sia. Karena bos kita ingin mendapatkan kursi Dewa Abadi sekarang, beraninya mereka menghentikannya. Bahkan jika kita harus merebutnya, kita akan merebutnya kembali untuk bos kita. Kaisar Iblis berteriak. Petik 2. Benar. Jadi bagaimana jika itu adalah aturan langit dan bumi? Bukannya kita akan takut akan hal itu. Kekuatan tak terbatas dari Yang Kuno berubah menjadi tali yang menarik kursi Dewa Abadi.
Ayo kita lawan mereka. Hanya 12. Itu bahkan tidak cukup untuk masuk ke dalam gigiku. Lin Fan berteriak. Begitu saja, 4 makhluk kuat saling bertarung untuk mendapatkan kursi Dewa Abadi itu. Boom! Serangkaian kilatan petir muncul. Setiap halilintar tampaknya mengandung kekuatan penghancur yang tak terkendali. Beraninya kau, kita semua adalah makhluk tertinggi abadi, dan kau pikir beberapa halilintar sudah cukup bagimu untuk bertindak begitu berani. Si tua kuno membuka mulutnya dan menelan beberapa halilintar itu. Hal itu tidak menyakiti atau mencakarnya, sama sekali tidak ada perasaan apapun tentang hal itu. 3 makhluk yang sangat kuat dan setengah makhluk yang sangat kuat. Kekuatan tindakan mereka tidak bisa diremehkan. Dan begitu saja, mereka berada di posisi yang sama dengan keberadaan yang mengendalikan kursi Dewa Abadi dari yang tidak dikenal. Untuk sesaat, tidak ada pihak yang mengalah karena mereka hanya menghabiskan energi mereka dengan canggung di sana. Lin Fan berteriak ketika auranya bergemuruh dengan serangan telapak tangan raksasa yang menghantam surga, ke sini. Boom! Lin Fan meraih kursi Dewa Abadi itu dengan satu tangan, menyebabkan seluruh dunia bergetar karenanya. Ini adalah perampokan yang sebenarnya. Keberadaan di dalam yang tidak dikenal itu mengalami sakit kepala yang sangat besar. Bagi makhluk dari ribuan ras, setiap kali salah satu dari mereka naik level ke tingkat surgawi tingkat 10, dia akan melepaskan kursi Dewa Abadi. Namun pada kenyataannya, ini hanya agar mereka dapat melihat dan mengenali bagaimana kursi Dewa Abadi akan selalu berada di langit namun di luar jangkauan mereka. Mereka hanya bisa menginginkannya dengan mata mereka. Namun, situasi saat ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Dia tidak menyangka bahwa makhluk-makhluk kasar ini benar-benar tidak beradab, dan akan merebutnya dengan paksa. Lebih baik kau lepaskan, jika tidak, suatu hari, aku akan memukulmu dengan sangat buruk hingga orang tuamu tidak akan mengenalimu. Sementara kedua belah pihak hanya mengeluarkan kekuatan mereka tanpa henti, ada batas kesabaran Lin Fan. Menunjuk ke surga, dia berteriak, memaki dengan marah. Ledakan, ledakan, mendengar hinaan Lin Fan, makhluk tak dikenal itu hanya bisa mengirimkan beberapa petir sebagai bentuk protes terhadap kata-katanya. Sialan, tidak peduli apapun yang kau lakukan, tidak mengizinkan yang mulia naik berarti kau tidak memberikan wajah yang mulia. Dan, karena kau tidak memberikan wajah yang mulia, tidak perlu bagi yang mulia untuk bersikap sopan padamu. Robigra, cepatlah dan lihatlah omong kosong macam apa yang mengadu domba yang mulia. Lin Fan melambaikan tangan dan melepaskan Robigra. Seketika, kabut tebal muncul dan menutupi seluruh dunia. Kabut itu langsung melewati kursi Dewa Abadi dan terus naik. Berderit. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Kursi Dewa Abadi yang mengeluarkan kekuatan tak terbatas itu tiba-tiba mengeluarkan suara retakan saat banyak retakan muncul. Tidak mungkin, kan? Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar karena heran. Pok, dan begitu saja, kursi Dewa Abadi meledak tepat di depan wajah Lin Fan. Serangkaian kilauan esensi berkilauan berhamburan turun dari langit sebelum menghilang sepenuhnya. Ya Tuhan, Lin Fan meneriakkan apa yang ada di pikirannya. Setelah bertarung selama setengah hari, hanya ini yang dimilikinya. Ya Tuhan, untuk menolak yang mulia mendapatkan kursi Dewa Abadi, kau akan menghancurkannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu karena kau biadab kali ini. Tapi, benih dendam ini ditabur di antara kita sekarang. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kursi Dewa Abadi sudah rusak, apalagi yang bisa dia katakan. Saat kursi Dewa Abadi rusak, dunia kembali normal. Namun, peningkatan level harus dilanjutkan. Ding, selamat atas peningkatan ke level surgawi-surgawi 10, status Dewa Abadi. Status kultivasi, level surgawi-surgawi 10, status Dewa Abadi. Sudo, poin pengalaman, 0/6 juta. Panel informasi yang dipersonalisasi ini, di sisi lain, membuat Lin Fan hampir memuntahkan seteguk darah lama. Tidak disangka bahwa di bagian akhir, akan ada label, Sudo. Ini terlalu menipu. Namun, Lin Fan bisa merasakan perbedaan yang sangat besar antara kekuatannya. Kekuatannya sendiri telah meningkat selangkah demi selangkah, mencapai titik di mana ia tidak akan pernah bisa mencapainya di masa lalu. Jumlah kekuatan yang tak terbatas mengalir melalui seluruh tubuhnya seolah-olah satu tinjunya akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Dan tepat pada saat ini, serangkaian suara aneh keluar dari segala arah.
Raja manusia sialan. Seseorang sedang membicarakannya, sementara nama itu keluar dari mulut orang lain, dia bisa merasakannya dengan hatinya. Apakah ini kemampuan yang dia peroleh setelah mencapai tingkat surgawi tingkat 10? Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Seutas kesadarannya melesat keluar dan menuju ke arah itu. Akhirnya, 5 makhluk tertinggi dari ras kuno memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lagi. Raja manusia sialan ini, salah satu makhluk tertinggi ingin mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba berkerut. Memikirkan bahwa seutas kesadaran Lin Fan ini akan tiba di sini. Sepertinya jika seseorang terus berdoa, doa mereka pasti akan terjawab. Semakin kuat seseorang, semakin mereka akan dapat merasakan hubungan ini. Siapa di sana? Beraninya kau mengirim kesadaranmu ke sini? Makhluk tertinggi itu menyalak dengan keras. Oh, jadi, 5 makhluk tertinggi terakhir yang tersisa yang merindukanku saat ini. Yang Mulia mengira sesuatu yang besar telah terjadi, jadi aku memutuskan untuk datang melihatnya. Saat kesadaran Lin Fan menurun, bahkan jika dia berhadapan dengan 5 makhluk tertinggi ini, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Makhluk tertinggi Desolate, tidak kusangka kau akan ada di sini. Dulu saat kau datang mengunjungi Yang Mulia, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa dan lari begitu saja? Mungkinkah kau berlari ke sini untuk mencari bala bantuan? Lin Fan menatap Desolate dan tidak bisa menahan tawa. Raja manusia sialan, kau telah memperoleh kursi Dewa Abadi. Salah satu makhluk tertinggi bertanya dengan suara dingin. Tidak, dia belum. Meskipun kondisi kultivasinya adalah tingkat surgawi ilahi 10, dia tidak berhasil memperoleh kursi Dewa Abadi. Hahaha, siapapun yang tidak memiliki kursi Dewa Abadi hanyalah seekor semut. Makhluk tertinggi lainnya tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau mengirim kesadaranmu ke sini. Tetaplah di sini. Makhluk tertinggi Desolate langsung menyerang, ingin menghancurkan Lin Fan menjadi debu. Namun, seketika, Lin Fan menunjuk dengan jarinya, menyebabkan kekosongan berubah menjadi cermin yang retak sebagian demi sebagian, menghilangkan kekuatan makhluk tertinggi Desolate dengan segera. Astaga, jangan menjadi kasar hanya karena melihatku. Meskipun Yang Mulia belum memperoleh kursi Dewa Abadi, kekuatanku tidak jauh lebih lemah dari kalian. Petik 2. Lain kali kita bertemu, kalian sebaiknya membersihkan pantat kalian dan bersiap untuk Yang Mulia untuk menuai kalian. Lin Fan tertawa terbahak-bahak seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Oh, apakah harta eksklusifku sudah sampai? Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan otoritas tak berujung menggema dari kejauhan. Saat Lin Fan mendengar ini, dia menahan senyumnya. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Tidak kusangka kau akan mencapai keadaan ini hanya setelah beberapa tahun tidak bertemu. Kau bukan properti eksklusif permaisurimu di sini tanpa alasan. Begitu permaisurimu keluar dari tempat ini, aku pasti akan memberimu kunjungan yang menyenangkan saat itu. Hahaha, tawa iblis ini membuat Lin Fan menggigil dengan hawa dingin yang mengalir di tulang punggungnya. Semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka lebar. Ini adalah permaisuri air api sialan. Lin Fan tidak akan pernah melupakan adegan itu dari bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah penghinaan seumur hidup baginya untuk didorong dengan paksa oleh seorang gadis secara terbalik. Tidak hanya itu, dia harus berubah menjadi properti eksklusif pihak lain. Bagaimana Lin Fan bisa mentolerir sesuatu seperti itu? Properti eksklusif permaisurimu, tunggu saja dengan sabar. Tunggu permaisurimu keluar dari tempat ini. Suara permaisuri air api terdengar sekali lagi seolah-olah dia baru saja bertemu dengan sesuatu yang menyenangkan. Namun, nadanya tiba-tiba berubah dingin, tapi, kuharap kau menjaga tubuhmu tetap murni selama ini. Kalau tidak, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Saat Lin Fan mendengar ini, bulu kuduknya berdiri. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung menarik kesadarannya ke tubuh utamanya. Hahaha. Tawa permaisuri air api menggelegar di seluruh pangkalan ras kuno. Wajah kelima makhluk tertinggi sangat mengerikan saat ini. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum permaisuri air api melepaskan segelnya bab 848, lidah kecil itu semakin manis. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Secara bertahap, kedamaian kembali ke dunia. Lin Fan sangat takut hingga bolanya terasa sedikit sakit. Dia mengikuti kesadarannya untuk berpura-pura di depan 5 makhluk tertinggi. Tidak disangka dia akan ditemukan oleh permaisuri air api. Sekarang setelah dia mencapai level surgawi ilahi 10,
keadaan Dewa Abadi, Lin Fan mulai menemukan betapa ganasnya permaisuri air api itu. Meskipun dia hanya makhluk tingkat Dewa Abadi semu, tingkat kekuatannya masih terus meningkat. Bahkan jika dia bertemu dengan makhluk tertinggi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan tidak seperti di masa lalu, ketika dia harus bertarung dengan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kesempatan menang. Lin Fan menatap ke langit dan menyemangati dirinya sendiri secara diam-diam. Sepertinya dia harus bekerja keras mulai sekarang. Saat ini, selain kehendak surga, musuh terkuat adalah permaisuri air api. Wanita jalang ini sangat buas. Jika dia dibebaskan, hari-hari tragisnya akan tiba. Namun, dia bukan tipe orang yang hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia harus melawan. Permaisuri air api ini ingin mempermainkan tubuh yang mulia. Bagaimana mungkin yang mulia memberinya kesempatan itu? Dia harus melakukan revolusi petani untuk membalikkan keadaan. Beraninya dia menyebut yang mulia sebagai properti eksklusifnya. Bukankah itu hanya penghinaan terhadap yang mulia? Jika kekuatannya meningkat sebanyak itu, saat permaisuri air api keluar, dia akan menekannya di bawahnya dan memberinya satu pelajaran yang sangat kasar untuk mengajarinya apa sebenarnya seorang pria. Sekarang setelah Lin Fan meletakkan tekad yang begitu kuat di dalam hatinya, dia pasti akan berusaha keras untuk mencapai tujuan ini. Apakah kamu telah memperoleh kursi Dewa Abadi? Permaisuri wanita itu bergegas mendekat. Wajahnya yang mempesona itu mengeluarkan ekspresi tergesa-gesa karena dia sangat ingin tahu jawabannya. Aku tidak memperoleh kursi Dewa Abadi. Kursi Dewa Abadi telah dihancurkan. Lin Fan menjawab. Awalnya, menurut Lin Fan, dia adalah makhluk yang sangat menjijikkan. Namun, untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun kursi Dewa Abadi. Ini benar-benar memalukan. Namun, permaisuri air api juga tidak mendapatkan kursi Dewa Abadi. Namun, kekuatannya dapat menguasai semua makhluk hidup. Jika bahkan wanita jalang itu bisa memiliki kekuatan itu, bukan berarti yang mulia dengan sistem tidak bisa melakukannya juga, kan? Begitu, memang, begitulah adanya. Ketika permaisuri wanita mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Kembali ketika dia naik ke level surgawi ilahi 10, kursi Dewa Abadi berada tepat di atas kepalanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan melihat kursi Dewa Abadi semakin menjauh darinya. Dan ini adalah kasus untuk semua ribuan ras di dunia Xian kuno. Dari kelihatannya, permaisuri wanita menyimpulkan bahwa pasti ada beberapa rencana besar di balik ini. Atau mungkin, kursi Dewa Abadi hanya dikendalikan oleh kehendak surga sepenuhnya. Jika ribuan ras dapat memiliki status Dewa Abadi tambahan yang memiliki kursi Dewa Abadi, ras kuno akan lama dihancurkan. Bagaimana lagi mereka bisa bertahan sampai sekarang? Justru karena tidak ada kursi Dewa Abadi. Tambahan, makhluk tertinggi dari ras kuno bisa sekuat ini. Bagaimana kamu muncul di sini? Kembali di dunia Xuan Huang, wanita jalang ini telah menjebaknya bolak-balik dengan sangat buruk. Oleh karena itu, saat itu, Lin Fan bersumpah bahwa begitu dia sampai di dunia atas dan menemukan permaisuri, dia pasti akan menidurinya berulang-ulang juga. Namun sekarang setelah melihatnya, untuk sesaat, Lin Fan tidak bisa menahannya. Jika dia menidurinya berulang-ulang dan mengacaukan kehamilannya secara tidak sengaja, dia harus bertanggung jawab, bukan? Permaisuri menyadari bahwa cara Lin Fan menatapnya tampak sedikit aneh. Dia mengerutkan kening, memiliki firasat buruk tentang ini. Ini adalah kampung halaman Xuaner. Raja berdaulat dari ras kuno datang untuk menyerang, dan permaisuri Anda membunuhnya, sehingga menyebabkan makhluk tertinggi tertarik ke sini. Permaisuri menjawab, oh, jadi begitu. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melihat sosok yang tidak terlalu jauh di kejauhan dan bibirnya melengkung membentuk seringai. Ah, Xuaner, mengapa kamu tidak meneleponku sekarang setelah kamu melihatku? Kupikir kamu sangat senang meneleponku saat itu. Lin Fan berkata dengan nada panjang yang menyiratkan, saat dia melihat bocah nakal yang menundukkan kepalanya dan berdiri di sana. Dia terkekeh dalam hatinya. Xuaner, kamu tahu Dewa Agung ini? Benar sekali. Semua kawan kecil di sekitar Xuaner bertanya dengan heran. Di mata mereka, Dewa Agung ini terlalu kuat. Dia tidak hanya membunuh makhluk tertinggi dari ras kuno, ketika makhluk tertinggi lainnya telah turun sebelumnya, dia melarikan diri saat melihat Dewa Agung ini tanpa berani bertindak kurang ajar sama sekali. Bagi semua anak muda yang telah hidup di bawah rezim penindasan ras kuno,
ini adalah sesuatu yang terlalu luar biasa. Orang ini adalah idola mutlak di hati mereka saat ini. Suaner berjalan cepat sambil mengangkat wajah mungilnya yang imut, dengan mata besar yang dipenuhi air mata. Kakak Lin, apakah kau ingin memukul Suaner? Melihat keadaan Suaner saat ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ketika bocah nakal ini masih muda, dia penuh dengan tipu daya dan kejenakaan. Namun melihatnya sekarang, dia tampaknya telah mendapatkan cukup banyak teman baru. Bagaimana menurutmu? Lin Fan terkekeh dan membalikkan pertanyaannya. Permaisuri wanita berdiri di sana dengan canggung. Dia tahu bahwa Lin Fan mengacu pada apa yang terjadi 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, di mata permaisuri wanita, Lin Fan hanyalah seekor semut yang melayang-layang di sekitar batas kematian. Siapa yang mengira bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yang singkat, dia akan tumbuh ke keadaan yang begitu mempesona sehingga membutakan mata orang banyak. Potensi ini, kemampuan ini, kekayaan ini, mereka praktis tak terkalahkan. Raja Lin, mari kita kembali ke desa dulu. Jika ada hal lain, kita akan membahasnya perlahan-lahan. Baik dan perlahan, kata permaisuri wanita. Kakak Lin, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Suaner merindukanmu. Saat itu, Suaner tidak ingin menyetujuinya. Tapi, Suaner diam-diam melirik gurunya. Maksudnya jelas, ini tidak ada hubungannya denganku. Guruku memaksaku. Permaisuri wanita terbatuk dengan jelas. Tidak disangka muridnya ini akan mengkhianatinya. Ini membuatnya merasa sedikit sedih. Sekarang makhluk ras rubah baru saja lolos dari cengkeraman kematian, mereka secara alami sangat menghormati Lin Fan. Terhadap makhluk yang kuat, makhluk ras rubah akan selalu memiliki hati yang penuh hormat. Kembali ketika Suaner dibawa pergi oleh permaisuri wanita, makhluk ras rubah sudah merasa bahwa mereka akan memiliki dukungan yang kuat sejak saat itu. Namun, dari penampilannya, Raja Manusia, keparat ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Suaner juga. Ini adalah sesuatu yang sangat menyegarkan bagi makhluk ras rubah. Dengan makhluk yang begitu kuat di sekitar, keselamatan ras rubah memiliki jaminan mulai sekarang. Pangkalan ras rubah berada di bawah tanah. Namun, ada formasi misterius yang menopangnya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa itu di bawah tanah karena ketika mereka mengangkat kepala, yang akan mereka lihat hanyalah langit biru cerah dan awan putih. Di dalam rumah, Kakak Lin, jangan marah sekarang. Suaner benar-benar merindukan Kakak Lin. Suaner berkata dengan lidah yang manis. Untuk beberapa alasan, bocah nakal ini telah belajar bagaimana bersikap genit entah bagaimana. Dan lidahnya juga menjadi lebih manis. Dulu, dia memanggilnya paman. Sekarang, dia memanggilnya kakak. Sepertinya yang mulia semakin hari semakin muda. Bocah kecil ini, sepertinya kamu semakin nakal akhir-akhir ini. Semua kata-katamu praktis dilapisi gula dengan madu dan semakin manis. Ini teman-temanmu di sini, Lin Fan bertanya sambil tersenyum. Saat Suaner mendengar ini, dia tersenyum manis. Ya, ini semua teman yang Suaner buat saat menjelajah di luar. Senior, saya Zhang Tao dari ras tanduk. Seorang anak laki-laki kecil yang mirip dengan Suaner tergagap dengan gugup. Senior, saya Tian Yu dari ras sayap. Seorang gadis kecil yang tampak cukup baik berbicara. Matanya yang cerah bersinar dengan kagum. Di hati Tian Yu ini, Dewa Agung di hadapannya ini adalah idolanya. Setelah itu, kawan-kawan kecil Suaner lainnya memperkenalkan diri. Lin Fan dapat melihat bahwa meskipun beberapa kawan kecil ini memiliki potensi yang sangat buruk, mereka memiliki tekad yang kuat untuk melawan ras kuno dan tidak memiliki rasa takut. Jika mereka pengecut, mereka tidak akan menemani Suaner sampai ke titik ini. Bab 849, dia akan meledak. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Senior, akhir-akhir ini kultivasiku menemui semacam hambatan. Aku merasa telah menyimpang dari jalan yang benar. Namun, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak dapat melihat di mana kesalahanku. Wajah Zhang Tao tampak masam saat dia menatap Lin Fan penuh harap, berharap senior ini dapat memberinya satu atau dua petunjuk. Senior, akhir-akhir ini aku mencoba mengolah seni mistik ini. Namun, aku tidak dapat memulainya. Bisakah kau membantuku memeriksa dan melihat di mana letak masalahnya? Tian Yu mengepakkan sayapnya sedikit dan bertanya. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di tengah lapangan dan mengedipkan matanya dengan kosong.
Dia kemudian menatap Suaner yang menyeringai dan menyadari apa yang telah terjadi. Sialan, Yang Mulia ditipu oleh bocah ini lagi. Lin Fan mengingat tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar mengira bocah ini akan mengajaknya jalan-jalan. Tidak disangka akan seperti ini. Dalam ingatannya, Kakak Lin, bagaimana kalau kita jalan-jalan nanti? Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak. Selain itu, ada banyak tempat indah di sekitar kampung halaman Suaner. Atas permintaan kecil Suaner ini, Lin Fan tentu saja tidak akan menolaknya. Lagi pula, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Merupakan ide yang bagus untuk sekadar duduk santai dan beristirahat sesekali. Ketika Lin Fan pertama kali tiba di tempat jalan-jalan, dia mengeluh sejenak. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Namun, perasaan ini tidak bertahan lama ketika dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Sekelompok kawan kecil Suaner datang ke hadapan Lin Fan. Awalnya, Lin Fan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan ini. Namun seiring berjalannya waktu, kawan-kawan kecil ini mulai berlatih dan berkultivasi di hadapannya. Beberapa dari mereka memamerkan seni bela diri mereka. Namun, ketika mereka baru setengah jalan, dalam pertunjukan, mereka seperti menemui beberapa kesulitan dan berhenti. Beberapa dari mereka mencoba menerobos di depan Lin Fan. Namun, mereka mencoba sampai wajah mereka benar-benar memerah, dan tidak mampu menerobos bahkan saat itu. Menurut pendapat Lin Fan, kawan-kawan kecil Suaner ini bertingkah sedikit aneh, bukan? Bukankah mereka di sini untuk jalan-jalan? Mengapa mereka berkultivasi? Namun, melihat ketekunan generasi muda, Lin Fan tentu saja merasa gembira juga. Ketika dia melihat seseorang mengalami kesulitan dalam menampilkan seni bela diri tertentu, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara untuk memberinya peringatan. Namun, setelah Lin Fan selesai menunjuk orang pertama, keadaan mulai menjadi sedikit kacau. Senior, apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Benar sekali, senior, bisakah kau menunjukkan jalannya, please? Tiba-tiba, Lin Fan mendapati dirinya dikelilingi oleh segerombolan bocah kecil ini. Melihat semua tatapan penuh nafsu mereka, Lin Fan merasa jengkel. Sepertinya dia tidak bisa menolak mereka sekarang, bukan? Ketika Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Suaner, dia mendapati Suaner sedang terkekeh sendiri di sudut yang sepi. Jelas, ini semua sudah direncanakan sebelumnya. Bocah ini, Lin Fan melotot ke arah Suaner. Sialan, dia seharusnya tahu. Bagaimana mungkin Suaner begitu baik hati mengajaknya jalan-jalan? Sepertinya dia di sini untuk mengajar secara cuma-cuma. Kakak Lin, kumohon, kawan-kawan kecilku ini benar-benar kagum padamu. Dan, mereka juga tidak memiliki guru untuk membimbing mereka. Mereka telah berkultivasi sendiri selama ini. Karena itu, mereka pasti sangat menderita selama ini. Sebagai idola Suaner yang paling kuat dan terhebat, kau pasti akan membantu Suaner, kan? Hubungan antara Suaner dan kawan-kawan kecil ini juga terkadang berliku-liku. Namun, justru karena itulah ikatan antara individu menjadi semakin kuat dan erat. Mereka juga kawan-kawan kecil yang dapat dipercayainya untuk hidupnya. Di hadapan Suaner yang manis, bagaimana Lin Fan bisa menanggapinya? Dan bahkan jika dia bisa, dengan apa dia akan menanggapinya? Fakta bahwa dia telah mengatakannya seperti itu, jika dia tidak menyetujuinya, itu pasti akan menjatuhkan citranya. Baiklah kalau begitu, akhirnya tidak punya pilihan lain, Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa suara. Perjalanan ini sekarang berakhir saat Lin Fan menapaki jalan bimbingan. Namun, Lin Fan benar-benar sangat menghargai beberapa dari makhluk kecil ini. Beberapa dari mereka cukup pintar, bahkan tanpa bimbingannya sendiri, prestasi mereka di masa depan juga tidak akan seburuk itu. Dan sekarang setelah mereka bertemu dengan Yang Mulia, yang merupakan yang terkuat di seluruh dunia ini, prestasi mereka pasti akan lebih tinggi di masa depan. Ras kuno adalah musuh bersama yang membutuhkan ribuan ras untuk bertarung bersama melawannya. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk melatih beberapa makhluk yang lebih kuat. Dan, karena makhluk kecil ini memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Suaner, Lin Fan tentu saja senang membantu. Mengingat indera Lin Fan yang sangat tajam, satu pandangan saja sudah cukup baginya untuk memeriksa latar belakang mereka secara lengkap. Oleh karena itu, ketika harus membimbing mereka, dia secara alami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka tanpa masalah sama sekali. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak benar. Seharusnya seperti ini.
Kamu tidak akan dapat menerobos dengan cara ini karena fondasimu belum cukup dibangun. Bagus sekali, aku punya beberapa pil di sini. Minumlah. Ini adalah keterampilan Yin Yang. Sebagai seorang gadis, apa yang kau lakukan untuk mencoba mengembangkan ini? Apakah kau ingin berubah menjadi banci? Baguslah, aku punya keterampilan di sini. Pergi dan pelajari ini saja. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa suasana hati anak-anak kecil ini benar-benar meledak saat ini. Menurut pendapat mereka, ini pasti keberuntungan yang telah mereka kembangkan selama beberapa kehidupan lampau sehingga mereka dapat menerima bimbingan dari dewa yang begitu agung. Jika orang lain mengetahui hal ini, bukankah mereka akan mati karena iri hati? Suaner, kami benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena bantuanmu, bagaimana kami bisa menerima bimbingan dari senior ini? Semua kawan kecil yang baru saja menerima bimbingan ini mengerumuni Suaner dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melalui bimbingan senior, mereka telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Tidak ada apa-apanya, kita semua adalah kawan kecil. Dan, Kakak Lin adalah orang yang sangat baik. Suaner mendongak ke kejauhan. Kakak Lin, yang saat ini sedang membimbing kawan-kawan kecilnya, memiliki kilatan cahaya di matanya yang tampak seperti bintang saat ini. Dia dipenuhi dengan kebanggaan saat ini. Senior, ada apa denganku? Aku merasa seperti kekuatan dalam tubuhku akan meledak keluar dariku. Pada saat ini, seorang lelaki kecil yang sudah lama tidak mampu menerobos tiba-tiba menemukan bahwa energi sejati di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Seolah-olah sungai yang mengalir deras mencoba keluar dari tubuhnya, membuat lelaki kecil itu ketakutan. Ketika Suaner dan yang lainnya melihat ini, jantung mereka berdebar kencang saat mereka bergegas maju. Kakak Lin, ada apa dengannya? Ketika Lin Fan melihat ini, dia juga terkejut. Ini tidak benar. Bukankah lelaki ini baru saja menelan satu pil? Mengapa tanda-tanda ini muncul? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu hanya pil energi? Mengapa itu membuatnya hampir meledak? Lin Fan melihat ke kiri dan kanan sebelum berteriak, "Aduh, gila, aku salah mengartikan dan memberinya pil yang salah. Ini pil 3 energi, pantas saja dia tidak bisa menahannya. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin Suaner dan yang lainnya tahu pil apa ini? Namun, namanya saja sudah cukup bagi mereka untuk menebak bahwa pil itu pasti sangat kuat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan membantunya meningkatkan kondisi kultivasinya saja." Lin Fan menjawab dengan santai. Ada banyak pil di tubuh Lin Fan yang pada dasarnya semuanya dicuri dari orang lain. Sudah lama sejak dia mengolah pil sendiri. Alasan utamanya adalah tidak ada satupun pil yang dibudidayakan yang berguna sama sekali. Dan, bahkan jika dia sendiri yang meminumnya, dia tidak akan menambahkan banyak poin pengalaman. Oleh karena itu, bukankah sangat sia-sia jika dia mengolahnya di mana-mana? Mengenai pil 3 energi ini, itu adalah pil yang dibutuhkan Lin Fan untuk menstabilkan kekuatannya saat dia memasuki kondisi kultivasi surgawi ilahi. Kondisi kultivasi orang kecil ini hanyalah tingkat rendah surgawi desolate. Jika dia tidak memiliki bimbingan dari makhluk yang kuat setelah mengonsumsi pil ini, dia mungkin benar-benar meledak. Lin Fan menggunakan jarinya untuk mengetuk kepala orang kecil ini. Gelombang energi mengalir langsung ke tubuhnya, menekan kekuatan yang mengamuk di tubuhnya saat ini. Dan, yang membuat Suaner dan yang lainnya terkejut adalah kondisi kultivasi orang ini benar-benar meroket di depan wajah mereka. Tingkat menengah surgawi desolate, tingkat atas surgawi desolate, kultivasi penuh surgawi desolate. Ini, pada saat ini, Suaner dan yang lainnya benar-benar tercengang. Langsung melompat 3 tingkat, bukankah itu terlalu menakutkan? Baiklah, sekarang sudah beres. Jangan gugup, ini bukan masalah besar. Lin Fan menepukkan tangannya ke atas dan ke bawah, menyiratkan bahwa itu bukan masalah besar. Namun, bagi Suaner dan yang lainnya, ini sama sekali tidak terjadi. Masalah ini terlalu mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Bab 850, tidak ada yang salah dengan kata-kata ini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Keadaan kultivasinya meningkat begitu saja. Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Kawan-kawan kecil Suaner tercengang lama, terutama saat mereka melihat bagaimana keadaan kultivasi kawan kecil mereka itu melambung seperti roket. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Selangkah demi selangkah, mereka dengan susah payah, tanpa henti,
tekun, perlahan, dan tanpa lelah meningkatkan keadaan kultivasi mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak ingin secara tidak sengaja menyimpang dari jalan yang benar dan menjadi gila atau semacamnya. Tapi, lihat apa yang terjadi sekarang. Kawan kecil mereka itu benar-benar melambung begitu saja. Dan, itu adalah kenaikan langsung ke surga, tanpa ragu-ragu sama sekali. Bahkan si kecil, yang keadaan kultivasinya telah meningkat, sama-sama tercengang saat ini. Erem, aku adalah keadaan kultivasi penuh surgawi yang sunyi seperti itu. Huodong mendongak dengan bingung dan menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Benar, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat atau sesuatu? Tapi, itu juga tidak seharusnya benar. Aku baru saja memeriksamu dengan saksama. Kamu tampak baik-baik saja. Melihat ekspresi wajah bocah kecil ini, Lin Fan berpikir ada yang tidak beres. Emosi Huodong saat ini seperti baru saja menaiki roller coaster dan tidak mampu menenangkan sarafnya untuk waktu yang sangat lama. Potensinya bisa dibilang rata-rata. Untuk mencapai kondisi kultivasi ini, dia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Pada saat dia mencapai kondisi kultivasi tingkat rendah Desolate Celestial, dia merasa seolah-olah dia telah menggunakan semua potensi bawaannya. Menuju jalannya sejak saat itu, dia tidak lagi memiliki banyak harapan. Jika dia ingin berkultivasi hingga ke kondisi kultivasi penuh Desolate Celestial, itu mungkin mustahil baginya kecuali dia bertemu dengan suatu pertemuan atau sesuatu. Namun saat ini, hanya dalam beberapa detik saja, kondisi kultivasinya telah melonjak hingga ke kondisi kultivasi penuh Desolate Celestial. Jika kabar ini tersebar, itu akan mengejutkan banyak orang. Degup, pada saat ini, Huodong jatuh berlutut di hadapan Lin Fan. Dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya, seperti yang paling ia inginkan, ia menjadikan Lin Fan sebagai satu-satunya idolanya selama sisa hidupnya mulai saat ini. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Sepanjang hidupnya, Huodong belum pernah benar-benar tunduk kepada siapapun. Namun pada saat ini, ia benar-benar yakin. Senior di hadapannya ini bukanlah manusia. Ia adalah dewa. Di dunia Sein kuno, peningkatan status kultivasi masih merupakan sesuatu yang harus sangat diwaspadai. Sebab, hal itu akan mengakibatkan ketidakstabilan akar kultivasi seseorang. Namun, bahkan pada titik ini, Huodong tidak menyadari ada yang salah dengan tubuhnya. Seolah-olah setiap status kultivasi telah didaki sendiri olehnya, hingga ke status kultivasi penuh ini. Apa yang kau lakukan? Sebagai seorang pria, mengapa kau berlutut? Cepatlah dan bangun. Akulah yang memberimu pil yang salah sebelumnya. Itu masalahku. Karena itu, akulah yang telah berbuat salah padamu. Kegembiraan dalam kultivasi bukanlah tentang siapa yang status kultivasinya paling tinggi, melainkan rasa puas yang didapatkan seseorang setelah menanggung semua kesulitan. Petik 2. Dan tanpa sepatah kata pun, aku telah membawa status kultivasimu hingga ke status kultivasi penuh surgawi Desolate, menyebabkanmu kehilangan semua kegembiraan dalam prosesnya. Namun, hanya beruntung bahwa tidak ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Lin Fan meratap dengan menyesal. Tidak, jangan katakan itu, senior. Kebaikan senior akan menjadi sesuatu yang akan selalu diingat oleh pemuda ini di dalam hatinya. Huodong menjawab dengan emosional saat ini. Bagaimana mungkin Huodong tidak emosional saat ini? Meskipun kondisi kultivasi penuh surgawi Desolate bukanlah kondisi kultivasi yang sangat tinggi, dia masih bisa dianggap sebagai makhluk yang cukup kuat. Bahkan Legatus dari ras kuno tidak memiliki kondisi kultivasi setingkat ini. Dulu ketika mereka bertemu dengan Legatus dari ras kuno, mereka hanya bisa kabur. Namun saat ini, Huodong memiliki peluang untuk melawannya. Hais, untungnya, aku hanya salah mengambil pil energi 3 sebelumnya. Jika aku meleset sedikit lebih jauh dan mengambil pil Raja Pelangi sebagai gantinya, kondisi kultivasimu mungkin akan melesat hingga ke tingkat surgawi ilahi 4, kondisi abadi. Saat itu akan menjadi penurunan besar dalam kegembiraan di jalur kultivasimu. Namun untungnya, aku tidak mengambilnya. Itulah hikmah dari kesalahan ini. Lin Fan berkata dengan sedikit rasa takut di dalam hatinya. Hal tentang kultivasi ini sangat besar. Perasaan dari setiap kondisi kultivasi adalah sebuah pengalaman tersendiri. Jika bukan karena pengalaman ini, apa artinya berkultivasi? Sama seperti Lin Fan sendiri, yang telah memanjat setiap langkah dengan menebas monster.
Betapa indahnya perasaan itu. Ketika kawan-kawan kecil Swanner mendengar kata-kata itu, mereka benar-benar bingung. Apa maksudnya? Memikirkan bahwa melompati 3 kondisi kultivasi sekaligus tidaklah cukup, bahkan ada pil yang dapat melompat hingga ke tingkat surgawi ilahi 4, kondisi abadi. Ini, yakin, semua orang benar-benar yakin dan tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Ketika Huodong mendengar kata-kata ini, dia tampak sedikit kecewa. Mengapa senior tidak melakukan kesalahan sebelumnya? Jika dia melakukannya, Huodong pasti bersedia untuk dinaikkan ke tingkat surgawi ilahi level 4. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia peroleh, Huodong merasa bahwa dia telah memperoleh manfaat darinya. Jika bukan karena senior, Tuhan tahu kapan dia benar-benar dapat meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri ke tingkat surgawi desolate dengan usahanya sendiri. Senior, keterampilan yang kamu berikan padaku sebelumnya. Seorang bocah nakal angkat bicara. Dia telah membaca buku keterampilan itu sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa itu sedikit mendalam. Mengingat tingkat kultivasi dan pengalamannya saat ini, dia tidak dapat melihat efek membingungkan seperti apa yang dapat dihasilkan oleh keterampilan itu. Namun menurutnya, keterampilan apapun yang diberikan oleh senior pastilah sesuatu yang luar biasa. Meskipun, akan lebih baik baginya untuk mengklarifikasi hal-hal pada titik ini. Setidaknya, dia dapat memiliki arah di dalam hatinya. Oh, keterampilan itu. Coba kupikirkan. Oh, benar, aku memperolehnya setelah membunuh Saint makhluk tertinggi. Itu adalah keterampilan terbaik yang hanya dimiliki wanita. Begitu kau mengolahnya hingga mencapai puncak dan memasuki Dao, kekuatan yang dapat dihasilkan akan cukup baik. Tidak banyak masalah dengan proses kultivasi di tahap awal juga. Lin Fan menjawab setelah mengingat sejenak. Itu adalah keterampilan yang bahkan tidak ingin Lin Fan gunakan. Awalnya ia ingin membuangnya, namun, ia memikirkannya dan menduga bahwa mungkin ada beberapa kegunaan untuk itu di masa mendatang. Dari kelihatannya, itu memang memiliki beberapa kegunaan saat ini. Saat bocah itu mendengarnya, seluruh wajahnya membeku. Keterampilan yang ia peroleh setelah membunuh Saint makhluk tertinggi. Ini adalah sesuatu yang terlalu mengerikan baginya. Keterampilan apapun yang disimpan oleh makhluk tertinggi tidak mungkin lemah. Ini, Kakak Lin, kudengar kalau menaikkan level kultivasi seseorang secara paksa akan menyebabkan semacam dampak pada jalan hidupnya di masa depan, bukan? Swanner tahu kalau Lin Fan sangat kuat. Tapi, dia tidak menyangka kalau dia sekuat ini. Meskipun gurunya adalah permaisuri wanita, dia tidak memiliki kemampuan yang sama hebatnya. Ya, memang ada masalah itu. Lin Fan menganggukkan kepalanya, setuju dengan pendapat Swanner. Senior, tidak apa-apa, aku sudah sangat puas. Huodong menyatakan dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Dia pikir senior di sini merasa bersalah atas fakta bahwa akar kultivasinya mungkin tidak stabil karena peningkatan level kultivasinya secara paksa ini. Namun, bagi Huodong, jika bukan karena seniornya telah meningkatkan kondisi kultivasinya, mungkin sulit baginya untuk berkultivasi ke kondisi ini bahkan jika itu membutuhkan waktu seumur hidupnya. Jelas tidak ada masalah. Peningkatan kondisi kultivasi seseorang pasti akan menimbulkan masalah. Namun, bagi mereka yang menghadapi masalah, itu karena mereka sendirilah yang kekurangan kekuatan fisik. Jangan khawatir tentang itu. Ketika aku meningkatkan kekuatanmu, aku telah lama menstabilkan akar kultivasimu bersamanya. Pasti tidak akan ada masalah. Lin Fan menjawab dengan tenang sebelum menatap Swanner. Dari siapa kau mendengar ini? Swanner tertegun. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia mendengarnya dari gurunya? Dia kemudian berpura-pura bodoh, Swanner telah melupakannya. Jauh di kejauhan, permaisuri wanita memasang ekspresi gelisah. Dia telah mendengar percakapan itu. Meskipun dia merasa tidak enak tentang itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Namun, bagaimana kedengarannya semuanya salah melalui penjelasan Lin Fan. Namun, setidaknya Swanner punya pikiran untuk menutupi kesalahan gurunya. Baiklah, kalian semua telah bekerja keras. Dengan itu, aku akan memberkati kalian semua. Lin Fan terkekeh. Dia kemudian merentangkan jari-jarinya dan memeluk semua orang di sekitarnya. Permaisuri wanita itu bingung, tidak tahu apa yang Lin Fan coba lakukan. Namun tiba-tiba, dia tercengang. Segala sesuatu di hadapannya tampak begitu tidak nyata.